Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Dunder Wicaksono dari kelompok 4 dan anggota-anggota kelompok 4 yaitu Vina, Bilqis, dan Lutfi. Pada kali ini akan mempresentasikan media pembelajaran berbasis teknologi yang pernah anggota kelompok kami gunakan. Yang pertama, Quizizz dan WordWall adalah platform digital yang sering digunakan sebagai media pembelajaran interaktif. Quizizz dan WordWall meningkatkan kualitas pembelajaran dengan membuatnya lebih menarik, interaktif, dan variatif. Quizizz cocok untuk kuis berbasis gamifikasi, memberikan umpan balik cepat dan analitik performa siswa, baik untuk pembelajaran langsung maupun jarak jauh. Sedangkan WordWall mendukung pembelajaran kreatif dengan berbagai aktivitas seperti teka-teki silang dan roda keberuntungan yang dapat digunakan secara digital atau cetak. Lalu apa sih bedanya WordWall dan Quizizz? WordWall dari segi aspek di fitur utamanya adalah template aktivitas variatif, teka-teki silang, roda keberuntungan, mencocokkan, dan lain-lain, dan dapat dicetak sebagai lembar kerja offline. Sedangkan Quizizz, kuis berbasis gamifikasi, bisa dari leaderboard, skor real time, dan musik latar. Analitik performa siswa tersedia secara langsung. Untuk konteks kegunaan, WordWall sendiri cocok untuk aktivitas kreatif, pemanasan, atau review materi. Sedangkan Quizizz ideal untuk evaluasi belajar berbasis kompetensi dan penilaian mandiri. Untuk efektivitas sendiri, di WordWall meningkatkan keterlibatan siswa melalui aktivitas yang variatif dan interaktif, serta mendukung berbagai gaya belajar termasuk visual dan kinestetik. Di Quizizz sendiri, memberikan umpan balik langsung kepada siswa dengan pelacakan hasil yang komprehensif dan memacu motivasi siswa melalui elemen gamifikasi. Berikut media WordWall yang dipakai pada kelas 3 materi bahasa Indonesia, kalimat aktif dan pasif. Tampilan setelah klik mulai. Dan ini fitur atau alat yang bisa digunakan di media WordWall. WordWall dapat digunakan untuk membuat aktivitas interaktif dan dapat dicetak. Sebagian besar template tersedia dalam versi interaktif dan dapat dicetak. Lalu ada juga fitur penugasan siswa. Aktivitas WordWall dapat digunakan sebagai tugas yang akan diselesaikan siswa. Saat pengajar menetapkan tugas, siswa diarahkan ke satu aktivitas tersebut tanpa harus mengunjungi halaman aktivitas utama. Fitur ini dapat digunakan di dalam kelas di mana siswa memiliki akses ke perangkat mereka sendiri atau sebagai cara mengatur pekerjaan rumah. Setiap hasil siswa akan dicatat dan tersedia untuk guru. Media yang kedua adalah Quizizz. Berikut tampilannya. Quizizz ini digunakan pada asesmen formatif perubahan wujud benda. Dan ini beberapa kekurangan dari kedua media tersebut, baik Quizizz maupun WordWall. Yang pertama, fitur gratis terbatas. Versi gratis hanya mendukung jumlah aktivitas tertentu. Dan kurang interaktif untuk tugas mandiri. Beberapa aktivitas lebih efektif untuk digunakan dalam pembelajaran tatap muka. Dan tidak ada analitik mendalam, tidak menyediakan laporan performa siswa seperti Quizizz. Ketergantungan pada koneksi internet yang membutuhkan koneksi stabil agar pengalaman penggunaan tidak terganggu. Dan tidak semua fitur gratis, beberapa fitur premium hanya dapat diakses dengan berlangganan. Lalu adanya potensi mencontek karena siswa dapat mengakses sendiri, serta kontrol yang lebih sulit. Kesimpulan, menggunakan Quizizz dan WordWall dalam pembelajaran dapat membuat proses belajar mengajar lebih efektif, menyenangkan, dan fleksibel. Melalui kombinasi interaktivitas, gamifikasi, dan variasi metode, kedua platform ini mampu mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dan meningkatkan keterlibatan serta pemahaman siswa. Nah, ini tampilan Quizizz ketika kita masuk ke berandanya. Kita akan memasukkan kode untuk memulai game. Tapi di sini kita sebagai guru untuk melihat soal yang pernah kita buat, kita lihat di bagian dashboard. Nah, ini untuk bergabung ke game itu bisa dimasukkan kode game. Kodenya itu biasanya berupa angka. Kemudian untuk melihat soal yang pernah kita buat, kita klik ke aktivitas. Nah, di sini ada aktivitas yang sedang berjalan, selesai, dan
dibuat. Kita coba klik yang asesmen formatif. Nah, di sini berandanya ketika kita mengeklik salah satu soal yang pernah kita buat, kemudian klik sebarkan untuk membagikan link kuisisnya. Nah, di sini ada contoh pertanyaan. Di sini kita coba pencet yang tentang teman. Nah, di sini kita akan memulai kuisisnya. Kita klik dulu namanya. Kita mulai. Nah, jadi ini ketika kita klik tentang teman, kita bisa membuka alamat web, masukkan kode game, atau nah, ketika ada peserta didik yang sedang mengerjakan kuis, maka aktivitasnya ada yang sedang berjalan. Nah, untuk persentase nilainya ini nanti berdasarkan jawaban peserta didik. Nah, ini kita klik link kuisis, kita akan coba sebagai peserta didik. Ini kita akan klik yang mulai. Nah, di sini kita bisa mengerjakan. Kita coba ketika menjawab soal yang salah. Nah, untuk jawaban yang salah kita bisa mengulanginya. Ini bisa digunakan untuk refleksi pada peserta didik. Terdapat nilai. Nah, di sini ada nilainya 75%, 6 betul dari 8 soal. Di sini juga ada peringkatnya, ada performanya, dan bisa memainkan kuis lagi. Nih. Ini kelompok kami akan menampilkan simulasi penggunaan media Wordwall yang sudah pernah kami buat dan dilaksanakan pembelajaran di SD. Untuk materinya yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Jadi di sini peserta didik itu membuka satu-satu secara bergantian kotak ini dan bisa disesuaikan jumlah siswanya. Jadi siswa untuk memudahkan pemahaman materinya tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Contohnya, ketika siswa memilih angka 10, kita buka. Guru sebagai fasilitator itu membuka kotak. Nah, nanti di sini siswa akan mengubah kalimatnya. Yang pertama kalimat aktif dulu, kemudian diubah menjadi kalimat pasif. Gitu. Secara bergantian. Kemudian, Wordwall ini juga memiliki banyak template yang gratis. Jadi kita bisa mengedit konten sesuai kebutuhan peserta didik. Ada ini. Kemudian juga ada visual style-nya itu banyak sekali. Jadi teman-teman bisa memilih yang disukai atau sesuai kebutuhan. Ini bisa diedit. Bisa disesuaikan jumlah siswanya. Misalnya mau dibuat untuk yang awal. Nah, jadi bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing. Kemudian ini juga bisa dicetak, namun harus berlangganan dulu. Untuk media Wordwall ini sangat menarik untuk anak-anak karena anak-anak akan sangat antusias dalam menunggu giliran untuk membuka kotak dan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kotak. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.